Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu, kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni
Pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia, di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan dan pengerja CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya berharap setiap kita ada dalam keadaan yang baik hari-hari ini. Tapi bila Tuhan mengizinkan kita ada dalam keadaan yang kurang baik, jangan sampai kita berhenti untuk melakukan bagian kita, yaitu tetap bersyukur dan menyembah Tuhan. Karena dalam segala keadaan hidup kita masih bisa menikmati pemeliharaan Tuhan sampai dengan hari ini. Dan kita masih bisa bernafas sampai dengan saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan keadaanmu mempengaruhi penyembahanmu, tapi biarkan penyembahan yang tulus dari hatimu hari ini
itu akan mempengaruhi keadaan hidup kita. Bahkan damai sejahtera Tuhan melingkupi kita. Tundukkan kepala sama-sama, kita berdoa. Sungguh Engkau Allah kami yang hebat, Tuhan Yesus. Biar hari ini kami mau membuka hati kami bawa hidup kami di dalam segala keadaan yang kami alami. Kami mau menaikkan setiap sembah syukur kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebab sungguh Engkau layak kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Ini setiap kami datang kepadamu, membawa sembah kami Tuhan Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapa kami datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya ya Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Tidak akan kami takut dan khawatir ya Tuhan. Tidak akan kami cemas, sebab Engkau selalu beserta dengan kami. Bapa kami datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapa kami datang, membawa penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Menyembahmu di sini. Ku percaya Kau, Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku.
usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Dalam hidup kami ya Tuhan, di hidupku tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Bahkan kami cemas ya Tuhan, amin. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sambil mengangkat tangan nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, biar dalam segala keadaan kami Tuhan, kami menaikkan penyembahan kami nyanyikan haleluya. Sungguh Kau
perbuatanmu di hidupku. Engkau hebat, perbuatanmu ajaib Tuhan. Ini setiap kami datang kepadamu, membawa sembah kami, membawa pujian pengagungan, sebab Engkau setia, kasih-Mu sempurna. Engkau luar biasa. Haleluya. Kinananamo, shakalabayarabaya sekede. Yaranalalamaya si. Yaranalalamaya si. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, perbuatan-Mu besar atas kami, perbuatan-Mu mulia dan agung. Shikinalalalabakalalabalalamu. Haleluya, haleluya. Shikinalalalabalalabashi. Haleluya, haleluya. Ku dilapasikanlah. Yes Lord, yes Lord. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami katakan dari hati kami ya Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami mau katakan Engkau adalah alasan kami hidup Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, biar mata kami hanya memandang kepadamu ya Tuhan. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup
Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Mari jemaat Tuhan yang sedang beribadah melalui live streaming pada hari ini, bersama-sama dengan sepakat kita perkatakan Mazmur 91 dan 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Oleh karena itu ya Bapa, ibadah pada hari ini kami serahkan dari awal sampai kepada akhirnya ke dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh Engkaulah kekuatan setiap kami Tuhan Yesus. Engkaulah mazmur kami, tempat perlindungan kami. Dan biarkan hari ini kami menaikkan pujian kami, naikkan syukur kami untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Yang bersuka cita boleh sorakan haleluya. Biar hari ini kita menaikkan setiap pujian kita, karena Dia Allah yang dapat dipercaya, Allah yang menggenapi setiap janjinya, dan kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya boleh sorakan haleluya. Engkaulah kekuatan
gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab kasih setiamu tidak pernah pergi dari kami ya Tuhan. Cinta kasih-Mu sempurna buat setiap kami. Biar hari ini kami terus percaya, dan selama hidup kami mau terus percaya akan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang ya Tuhan, dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Ini kami umat-Mu ya Tuhan. Kami datang dengan hati yang mengasihi akan Kau setiap hari ya Tuhan. Dan sungguh kami kagum akan Kau. Sungguh sempurna kasih-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hilalah bagat. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang ku hidup bagi-Mu. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Amin. Kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang ku
jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Sungguh sempurna Engkau ya Tuhan. Amin. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagi-Mu. Sungguh sempurna, sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagi-Mu. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hati. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Biarlah seumur hidup kami ya Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu ya Tuhan. Menyembah-Mu Yesus dengan segenap hati. Lebih lagi katakan, ku ingin setia, amin, melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu, yes, menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan raga.
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kami mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Bapak untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk menceritakan kemana kami hidup setelah kami dipanggil Tuhan. Apakah roh kami masuk ke surga atau ke neraka? Bapak, biarlah kami boleh mengerti firman ini dan kami boleh siap sedia untuk menghadapi ini semua, Bapak. Karena kami tahu ini adalah pilihan-Mu, pilihan kami juga. Terima kasih Bapak. Biar kami memiliki telinga seorang murid, mulut seorang murid yang boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memang betul sejak awal Juli saya menghilang sebentar karena saya menderita COVID-19. Puji Tuhan, Tuhan yang melindungi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu setelah 3 minggu swab test PCR 2 kali negatif. Oleh sebab itu, Tuhan mengizinkan saya terus menggembalakan CK7. Hari ini, tema apa yang kami harus bawa? Kita semua orang Kristen, kita mempunyai satu target, yaitu bahwa roh kita kelak bila dipanggil Tuhan masuk ke surga yang mulia. Itu tujuan kita, kenapa kita jadi orang Kristen. Izinkan saya terlebih dahulu menayangkan slide pertama. Slide pertama mengisahkan bahwa Yesus lahir. Anda semua sudah tahu di kandang yang fana dia lahir. Setelah usia 30 tahun, sisa waktu yang ada, beliau melakukan pelayanan. Selama 3,5 tahun diperkirakan. Pada tahun ke-33,5, maka beliau wafat, beliau disalibkan. Itu yang disebut dengan Jumat Agung. Setelah beliau wafat, Yesus meninggal dunia. 3 hari kemudian Yesus bangkit kembali. Dan selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-murid dan orang-orang percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus Tuhan yang hidup kembali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum terangkat ke surga, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kalian diam di upper room. Kalian 10 hari lagi akan merasakan sesuatu yang dahsyat di hidup kalian. Setelah itu terangkatlah Yesus ke surga. Dan betul 10 hari kemudian pencurahan Roh Kudus yang pertama terjadi. Atau kita sebut Pentakosta yang pertama terjadi. Apa dampaknya? Pencurahan Roh Kudus itu ada kuasa Tuhan turun untuk kalian menjadi saksi Yesus. Pada waktu itu penduduk Romawi di Asia Kecil, mereka
memberitakan Injil. Dan luar biasa 70% penduduk kerajaan Romawi di Asia Kecil bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya. 70% penduduk Romawi di Asia Kecil menjadi Kristen. Setelah itu 1906 di Amerika Serikat, di Los Angeles, di Azusa Street, terjadi pencurahan Roh Kudus yang kedua yang diawali oleh William Seymour. Dan dampaknya 21% penduduk dunia menjadi Kristen. Dan Pentakosta ketiga, pencurahan Roh Kudus secara dahsyat sekarang sedang terjadi. Dan puncaknya kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Diduga ada 1 miliar jiwa yang akan menerima Tuhan Yesus. Supaya Anda mengetahui, penduduk dunia saat ini berjumlah 7,9 miliar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita saat ini sedang menunggu kedatangannya untuk kedua kali. Pada saat dia datang, Alkitab mengatakan, sangkakala berbunyi, terjadilah pengangkatan atau yang disebut dengan rapture. Saudara yang terangkat, saudara yang akan ke surga, saudara 7 tahun bersama Yesus memerintah. Saudara yang tidak terangkat, saudara akan mengalami 3,5 tahun masa antikristus dan 3,5 tahun lagi masa antikristus di mana gereja sudah tidak ada dan penganiayaan akan terjadi. Setelah 7 tahun, bangsa Israel menjerit, Yesus, Yesus, kita perlu bantuan kamu. Makanya Yesus yang di udara bersama kita akan turun ke bumi, menginjak di Bukit Zaitun. Lalu membunuh semua masa antikristus. Itulah yang disebut Perang Harmagedon. Kemudian terjadilah 1000 tahun damai dan Tuhan mengirimkan Yerusalem yang baru. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, kita percaya roh kita kelak akan masuk ke surga. Tetapi apakah begitu gampang masuk ke surga? Jawabannya no. Nomor 1 syarat masuk ke surga, saudara harus memiliki iman mau masuk ke surga. Saudara bisa baca di Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Saya bacakan. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Oleh sebab itu jangan ada orang yang bermegah diri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nomor 1, kalian harus memiliki iman untuk masuk ke surga. Kalau kalian tidak memiliki iman, maka gugurlah. Oleh sebab itu kita harus memiliki iman masuk ke surga kelak. Roh kita, seperti saudara ketahui, manusia terdiri dari roh, tubuh, dan jiwa. Tubuh dan jiwa itulah jenazah. Roh kita, waktu kita menghembuskan nafas terakhir, roh kita meninggalkan kita dan pergi cuma 2 tempat, ke surga atau ke neraka.
Nah saudara, kita lagi sedang berbicara mengenai masuk ke surga. Satu, iman kamu harus memiliki iman masuk ke surga. Kedua, Anda harus pelaku firman. Hanya pelaku firman yang bisa masuk ke surga. Nah saudara, kita baca sama-sama Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, makanya hanya pelaku firman yang bisa masuk ke surga. Saudara harus melakukan apa yang ada di Alkitab. Gampang, susah sekali. Tetapi kalau Anda berusaha, Anda pasti bisa. Terutama pengurapan Anda butuhkan supaya Anda mampu melakukan semua yang ada di Alkitab. Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau saudara lihat ayat 22 ini tidak lain adalah pengerja. Orang yang berkecimpung di dalam gereja. Saudara mesti hati-hati. Ayat 23 berbunyi, pada waktu itulah Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara kalau ketemu ayat ini, saudara mengeri. Ternyata Yesus bilang, nyahlah karena aku tidak mengenal kamu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ingat iblis bisa menyaru jadi pengerja. Firman-Nya berkata di 2 Korintus 11 ayat ke-14, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Hati-hati pengerja-pengerja di gereja. Apakah kamu adalah iblis terang? Apakah kamu mau melakukan firman Tuhan? Introspeksi diri sendiri. Apakah kita titipan iblis dalam hal ini? Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi yang kedua, saudara harus melakukan firman Tuhan. Apa yang tertera di Alkitab, saudara harus lakukan. Enak, tidak enak. Jawabannya, tetapi kalau Anda berusaha, pasti Anda bisa. Dengan pertolongan pengurapan Roh Kudus. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, syarat ketiga masuk ke surga. Yang pertama adalah saudara harus beriman. Yang kedua saudara harus pelaku firman. Dan yang ketiga, intim dengan Tuhan Yesus. Saudara kalau lihat, tadi Matius 7 ayat 23 berbunyi, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah pembuat kejahatan. Oleh sebab itu, saudara harus dikenal sama Tuhan.
Seperti saya mengenal Jokowi, tetapi apakah Jokowi mengenal saya? Tidak sama sekali. Untuk saya mengenal Jokowi, maka saya harus menampilkan diri lebih sering di era Jokowi. Jadi pada waktu makan saya memperkenalkan diri dan lain-lain. Demikian juga Tuhan. Saudara bisa intim dengan Tuhan, yaitu CK7 sudah, gereja CK7 sudah mempunyai fasilitas buat kalian semua. Karena satu-satunya gereja CK7 hanya memikirkan rohani Anda. Oleh sebab itu, mereka mau mengeluarkan uang 150 juta per bulan hanya untuk fasilitas intim dengan engkau. Melalui doa fajar, melalui menara doa. Bukan sedikit yang dikeluarkan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Melalui doa fajar setiap pagi, kalian menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, berdoa, dengar firman, kalian intim dengan Dia. Menara doa sore jam 3 sampai jam 9. Itu kesempatan Anda untuk memuji, menyembah Dia. Mau setengah jam, mau 1 jam, mau 2 jam, mau 5 jam juga boleh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita lihat, mengapa doa fajar harus gitu pagi? Saya nggak bisa bangun. Alkitab tulis, Markus 1 ayat 35 tulis, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah ini adalah doa fajar? Pagi-pagi benar, hari masih gelap. Kalau hari sudah terang, di sini tidak mention mengenai hari jam 7, jam 6, nggak bisa. Hari masih gelap, Alkitab tulisnya. Artinya matahari sebelum keluar, jam 5 saja sudah ada matahari, kadang-kadang sudah mulai terang. Di sini dikatakan hari masih gelap. Makanya kita pilih jam 4.40. Nah, mengerti saudara perbedaannya? Jam 4.40 sama jam 6 beda sama sekali. Alkitab menulisnya hari masih gelap. Kalau hari sudah terang, saya lebih senang hari masih terang. Tetapi Alkitab begitu. Makanya gereja CK7, to be or not to be, ia mengikuti Alkitab atau tidak usah mengikuti Alkitab sama sekali. Nah saudara, apa sih keuntungannya lagi? Di Yesaya 50 ayat 4b berkata, setiap pagi, bukan setiap siang, setiap sore, setiap pagi, Yesus mempertajam pendengaranmu untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau konteksnya itu Yesaya 50 ayat 4b, setiap hari ia mempertajam pendengaranku, maka langsung saya doa fajar tidak lakukan. Tetapi karena ini tulis setiap pagi, maka saya lakukan sesuai Alkitab. Nah saudara boleh melihat ada doa fajar, ada menara doa. Lalu saudara ayat ketiga, pertama adalah harus Anda beriman. Kedua harus melakukan firman Tuhan. Ketiga harus intim dengan Tuhan Yesus. Ada tokoh yang sangat intim dengan Tuhan Yesus, yaitu Maria. Saudara buka Lukas 10 ayat 38
sampai 42. Saya bacakan Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku si Marta itu membiarkan aku melayani sendiri? Suruhlah dia membantu aku, suruhlah Maria membantu aku. Ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bukannya Yesus membela si Marta, tetapi Yesus mengatakan, Marta, Marta, engkau hanya menyibukkan diri, engkau banyak khawatirnya. Lalu ayat 42, tetapi hanya satu yang perlu. Maria yang telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya, Yesus menginginkan para pelayan Tuhan menghabiskan waktu juga intim dengan Tuhan. Saudara, kalau intim dengan Tuhan, saudara tahu apa yang Tuhan mau lakukan. Saudara lama-lama tahu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di Yohanes 12 ayat 1 dan 3-8. Saya bacakan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, 300 dinar. 300 dinar sangat mahal. 1 dinar upah 1 bulan bekerja. Jadi 300 dinar, Anda bayangkan hampir 1 tahun bekerja. Hampir 1 tahun bekerja. Kurang lebih kalau 1 tahun bekerja, upah minimum regional sudah 4 juta lebih. Artinya lebih dari 50 juta. Minyak narwastu harganya 50 juta, bayangkan. Sangat-sangat mahal. Ngapain Maria dengan minyak itu? Dia menyeka dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Kenapa Maria lakukan itu? Karena Maria tahu, karena kedekatannya, keintimannya dengan Tuhan, dia tahu 6 hari lagi Yesusku akan dikubur, Yesusku akan mati. Apa yang aku harus berikan yang terbaik buat Yesus? Itu pentingnya. Kalau Anda intim dengan Tuhan, Anda tahu apa yang akan terjadi kelak. Itu semua karena Roh Kudus yang bekerja. Nah, saudara, Yudas Iskariot muridnya, ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakan bukan ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas
yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah Maria melakukan hal ini, mengingat Maria mengetahui hari penguburanku, hari kematianku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan ada. Oleh sebab itu, Yesus memuji Maria, giving her best for the Lord. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Saudara introspeksi diri saudara. Sudahkah saudara beri terbaik? Karena Dia menyelamatkan Anda dari kematian. Introspeksi diri kita. Sudahkah seperti Maria memberi yang terbaik untuk Tuhan? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selainnya Maria dan Marta, Maria khususnya yang intim dengan Tuhan, ada lagi figur yang intim dengan Tuhan, yaitu Yosua dan Kaleb. Suatu hari di tempat perkemahan, ada tempat yang setiap saat hadirat Tuhan ada. Musa baru keluar dari situ. Musa melihat, yaitu di Keluaran 33 ayat 11. Musa keluar dari situ, melihat Yosua sama Kaleb ada di situ. Ada di menara doa. Ngapain? Untuk intim dengan Tuhan. Hari ini dengar baik-baik. Saudara harus memiliki iman. Saudara harus memiliki juga melakukan firman yang ada di Alkitab. Dan saudara harus intim dengan Dia supaya Anda dikenal Dia. Tidak satu hari Dia mengatakan, "Nyahlah engkau, aku tidak pernah mengenal engkau." Dengar baik-baik. Saya pribadi juga malas untuk ke menara doa, untuk ke doa fajar, enakan tidur. Tapi demikianlah firman Tuhan. Saya mau menjadi pelaku firman. Makanya saya harus bayar harga mengikuti Yesus. Karena saya merindukan roh saya, kalau satu hari terjadi apa-apa, roh saya ke surga, bukan ke neraka. Anda kelihatannya ketawa mendengar ini. Anda mengecek, buat apa Anda menjadi orang Kristen? Bukankah Anda menjadi orang Kristen supaya kalau satu hari terjadi apa-apa, rohmu pasti masuk ke surga, bukan neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengatakan ini karena saya mengasihi kalian. Baru saya mengatakan, saya bisa menceritakan yang lain yang enak-enak, tetapi inilah kebenaran firman Tuhan yang harus pembicara memberitakannya. Memberitakan yang enak-enak gampang. Memberitakan yang tidak enak, yang benar-benar firman Tuhan, nggak gampang saudara. Banyak yang mau memberitakan yang enak-enak saja. Kalau tidak enak, nanti jemaat pada kabur. Hari ini saya hanya ingin memberitakan kebenaran firman Tuhan. Begitulah firman-Nya di Alkitab, maka itu juga yang saya akan beritakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang keempat, setelah beriman, melakukan kehendak Dia, pelaku firman,
intim dengan Tuhan. Dan yang keempat, melakukan kehendaknya di zaman ini, bukan zaman itu. Di zaman ini. Apa yang harus Anda lakukan di zaman ini? Tidak lain adalah pencurahan Roh Kudus besar-besaran, yaitu Pentakosta ketiga. Banyak orang yang tidak mengerti pencurahan Roh Kudus atau tidak mau mengakui Pentakosta ketiga. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, para nabi-nabi yang intim dengan Tuhan, bahwa kedatangan Yesus sudah di ambang pintu. Maka 3 hal harus terjadi, yaitu yang tercatat di kitab Yoel 2:28 sampai 31. Kitab Yoel 2 bilang, ada goncangan yang akan terjadi. Semua pemuda, saya akan curahkan Rohku besar-besaran, pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Dan kedua, yaitu 3 generasi akan dipakai Tuhan. Dan ketiga adalah goncangan-goncangan akan terjadi. Gembala sidang kami, Pak Niko, sudah memberitakan itu sejak tahun 2000. Mungkin lebih dari 10 tahun beliau memberitakan mengenai goncangan-goncangan. Kita anggapnya ombak gede atau apa. Ternyata goncangan yang dimaksudkan adalah penyakit sampar yang identik dengan COVID-19. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, COVID-19 yang menggemparkan seluruh dunia, yang membuat seluruh dunia 30% mengalami depresi setelah kena COVID-19. Dan tujuannya apa? Tujuannya satu, yaitu 2 Yoel 32. Siapa yang berseru kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Penuaian jiwa akan terjadi. Maka amanat agung baru selesai pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang saudara mengerti, kalau saudara mau roh saudara ke surga, saudara harus berbuat 4. Saudara pertama memiliki iman. Kedua, saudara harus melakukan semua yang ada di Alkitab. Anda harus lakukan. Gampang? No. Oleh sebab itu Anda butuh pengurapan dari Roh Kudus supaya Anda mampu melakukan. Ketiga, saudara harus intim dengan Tuhan. Luangkan waktu Anda untuk intim dengan Tuhan. Kalau saudara bisa sendiri intim dengan Tuhan, syukur. Kalau saya jujur tidak bisa. Saya butuhkan menara doa supaya bisa intim dengan Tuhan. Memuji, menyembah, bahkan kadang-kadang menangis karena jamahan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini khotbah saya mungkin kedengarannya keras, tapi untuk kebaikan kita semua, supaya roh kita, kalau ada apa-apa, kalau kena COVID-19 dan meninggal dunia, roh kita sudah pasti masuk ke surga. Syaratnya yaitu keempat hal itu kalau Anda kita lakukan. Saudara harus beriman. Kedua, saudara pelaku firman. Ketiga, intim dengan Tuhan.
Dan keempat, melakukan, yaitu amanat agung, yaitu di akhir zaman ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mudah-mudahan firman Tuhan ini berguna. Anda mendengarnya tidak menjadi takut, tetapi Anda mendengarnya dan Anda berkata, saya mau ke surga. Untuk itu, saya menjadi orang Kristen. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Bapa, terima kasih kami boleh memiliki kesempatan memasuki perjamuan kudus ini, Bapa. Setiap kali kami memasuki perjamuan kudus, kami diingatkan akan kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia mau dosa kami ditebus, padahal Yesus tidak bersalah. Tetapi Yesus mau menebus dosa kami, kesalahan kami, bahkan penyakit kami. Dia mau tebus dengan jalan disalibkan di atas Golgota. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu yang luar biasa. Terima kasih. Siapakah kami ini? Kami adalah umat yang berdosa, Bapa, sebelum mengenal Engkau. Tetapi Engkau begitu baik. Engkau rela menanggung dosa kami di atas kayu salib. Engkau sudah membayarnya semuanya, Bapa, sehingga kami boleh beroleh kehidupan kembali, Bapa. Terima kasih atas pengorbanan-Mu yang luar biasa dengan penderitaan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami menerima perjamuan kudus ini, sesuai dengan firman Tuhan, kami perlu introspeksi diri kami sendiri. Bila kami kedapatan masih berdosa, masih melakukan kesalahan di hadapan Engkau, ampunilah kami Bapa. Ampunilah kami Bapa. Ampunilah kami Tuhan, supaya kami diizinkan masuk di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji senantiasa firman-Mu. Haleluya. Amin. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan memakan perjamuan kudus ini. Demikian juga bagi mereka yang belum percaya, diharapkan jangan makan perjamuan kudus ini. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku
tangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang ditemataikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya saudara semua diberkati. Biarlah jangan ada satupun yang tidak mengucap syukur untuk pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kuraba shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Oraba shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu. Kami percaya pengurapan yang kau berikan saat ini turun di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan kasih mula-mula. Kasih mula-mula. Terima. 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 Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oleh darah-Mu kami diselamatkan. Oleh darah-Mu kami diperdamaikan, sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sekarang tiba saatnya Engkau akan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah kepada semua suami yang mengangkat tangannya di hadapan-Mu. Berkati mereka Bapa. Jadikanlah mereka yang mengangkat tangannya nabi, raja, dan imam di dalam keluarga mereka. Berkati kesehatan mereka, berkati usaha mereka, apa yang mereka kerjakan.
senantiasa berhasil Bapak. Terima kasih Bapak. Sekarang para istri-istri, ibu rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah para ibu-ibu yang mengangkat tangannya di hadapan-Mu. Berkati mereka berlimpah-limpah. Jadikanlah mereka tiang doa dan penolong buat suami dan keluarganya Tuhan. Jadikanlah mereka anggur yang manis di tengah-tengah keluarga. Berkati mereka alat kandungannya, berkati mereka Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan. Terima kasih roh hikmat untuk mendidik anak-anak takut akan Tuhan. Curahkan kepada mereka ini Tuhan. Terima kasih. Sekarang para anak-anak muda, generasi penerus, generasi Yeremia, silakan mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Dan juga para single parents, raise up your hand please. Bapak, terima kasih untuk generasi penerus ini Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah. Jadikan mereka kepala, bukan ekor Bapak. Terima kasih. Kekudusan ada di hidupnya. Berikan roh hikmat untuk takut kepada Tuhan ada di dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih. Mereka yang belum menikah, Kau carikan pasangan yang sepadan Bapak. Mereka yang single parents, peluklah mereka dengan kasih-Mu. Kasih agape-Mu memeluk mereka, menuntun mereka jalan di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Sekali lagi semua jemaat angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Kami percaya dan berkata dengan iman, seluruh keluarga diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Yang sakit sudah Kau sembuhkan. Yang berbeban berat sudah memperoleh jawaban doa. Yang terikat sudah dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji senantiasa nama Yesus. Amin. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Sungguh kami bersyukur atas setiap firman yang dibagikan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia, tapi boleh tertanam dalam hati kami, berbuah bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saatnya kita akan menyaksikan news selama sepekan. Shalom, seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simkoputra MD PhD yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan rangkuman serta slide khotbah, dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah Raya Live Streaming hari Minggu tanggal 12 September 2021 akan dilayani oleh Pastor JJ Simkoputra
pada pukul 7 pagi, 9, 11.30, 2 siang, dan setengah 5 sore. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, Youth and Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 11 September 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh PDP Juan Lesmana dengan tema sepanjang bulan September, Stretch. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Yuk, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel yang sama GBI PRJ CK7. Persembahan umum, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan akaun 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihat langsung di media sosial masing-masing cabang. Apakah Anda terjebak 24 jam dalam kegiatan rutin bisnis Anda? Apakah Anda mempunyai sistem namun tidak berjalan dengan baik? Apakah bisnis Anda dapat tetap berjalan tanpa keterlibatan Anda? Bagaimana caranya Anda dapat mengendalikan bisnis Anda hanya melalui remote? Ayo kita belajar bersama bagaimana menjadikan bisnis autopilot dengan membangun super team. Kita akan masuk dalam pembelajaran membangun sistem kerja yang akan membuat bisnis kita menjadi autopilot. Mari kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MOI GBI PRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin 6 September 2021 pukul setengah 8 malam sampai jam 9 malam. Dengan pembicara Yohanes G. Pauli, Global Awards Winning Business Coach, founder of Gratio Practical Business Coaching, dengan topik 3 langkah praktis bangun sistem agar bisnis autopilot. Webinar ini gratis. Untuk info lengkap, link, ID, serta password dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Unit Pelayanan Jemaat CK7 kembali akan mengadakan baptisan selam pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 pukul 8.30 dan penyerahan anak secara online pada hari Sabtu 18 September 2021 pukul 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang mau dibaptis selam atau penyerahan anak dapat segera mendaftarkan diri secara online melalui www.gbiprj.org. Unit pengajaran bekerja sama dengan PPA CK7 kembali mengadakan Spiritual Guidance for Lovers Batch 3. Bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang memiliki anak, saudara dan teman yang berusia 13-18 tahun dapat mengikuti acara Spiritual Guidance for Lovers yang dapat melengkapi generasi Yeremia dalam pergaulan yang benar. Acara ini akan dilakukan via Zoom setiap hari Jumat pukul 7 malam sampai jam 9 malam, mulai dari tanggal 8 sampai 29 Oktober 2021 dengan topik yang sangat menarik dan memberkati tentunya. Pendaftaran dapat dilakukan melalui www.gbiprj.org/go/sgl. Kom 100 Junior Online is back! Ingin mengenal Allah kita lebih lagi? Bagaimana kita memulai melayani? Cara-cara mengenali karunia-karunia Roh Kudus? Ini semua dan banyak materi lain akan kita bahas pada Kom 100 Junior. Saatnya bergabung dengan kelas online Kom 100 Junior. Setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12 siang via Zoom loh. Kelas dimulai hari Minggu 5 September 2021. Pendaftaran dan informasi bisa dilihat di slide tersebut. Segera daftar, slot terbatas loh. Jangan lewatkan kesempatan ini. Semua peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikat setara dengan Kom 100 reguler. Daftar sekarang yuk sebelum penuh.
Kebebasan sesungguhnya bukanlah dari luar ke dalam, bukanlah dari kekayaan, ketenaran, kedudukan apapun yang ada di luar kita. Kebebasan sesungguhnya adalah inside out, dari dalam keluar. Firman-Nya mengatakan, di mana ada roh Allah, yaitu Roh Kudus, disitulah ada kebebasan. Sangatlah mudah untuk Tuhan merubah di luar kita. Tetapi untuk merubah apa yang ada di dalam kita, ada bagian kita yang harus kita lakukan, dan hanya dengan kekuatan dari Roh Kuduslah kita dimampukan menghasilkan buah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Inside Out, itulah topik terakhir dalam seri Freedom in Christ. Jangan lewatkan, mari bergabung bersama online Cool CK7 pada hari Jumat 10 September 2021 pukul 7 malam sampai jam 9 malam. Dan juga pada hari Sabtu 11 September 2021 pukul 10 pagi sampai jam 12 siang. Jangan lewatkan dan dapatkan Zoom link dan meeting ID-nya dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas bantuannya dari Saudara Yanto, kembali dari GBI PRJ CK7. Terima kasih buat bantuannya, berupa sembako saya sudah terima sembakonya dari CK7. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, saya mengajak kita semua memperkatakan maksud daripada Pentakosta ketiga. Sebab kita percaya akan terjadi dalam kehidupan kita seperti yang terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapak buat ibadah kami pada hari ini melalui live streaming. Kami berdoa ya Tuhan, kami bersyukur dan kami mau angkat tangan kami untuk memberkati bangsa kami Indonesia. Biar kiranya Tuhan Yesus memenuhi bangsa ini dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar lautan. Dan firman Tuhan berkata dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapa,
biar kiranya Engkau mengampuni bangsa kami Tuhan. Engkau mau memulihkan negeri kami Tuhan. Engkau mau memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan jauh dari penyakit sampar virus corona dan malapetaka. Dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Kami berdoa untuk masyarakat yang terdampak dampak musibah bencana alam di Indonesia. Biar kiranya Tuhan dari melalui Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan dan penghiburan serta menolong mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh pengerja CK7 dan jemaat Tuhan terbebas dari virus corona dan dampak krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan saat ini buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, buat Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, biar kiranya hikmat daripada Tuhan ada untuk setiap mereka mengambil keputusan atas bangsa ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk tim medis yang bertugas menangani wabah COVID-19, kiranya perlindungan darah anak domba Allah yang kudus menutup bungkus mereka dan keluarga besarnya Tuhan, dan Tuhan memberikan kesehatan yang prima. Amin. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu, gembala kami CK7 Dr. Yanto yang telah menyampaikan kebenaran firman pada hari ini. Bapak, biar kiranya firman yang ditaburkan adalah firman yang hidup, yang tertanam, boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam setiap kehidupan kami. Kau memberkati gembala kami Tuhan, berkati kesehatannya, keluarganya, buat Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhanlah yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarganya. Tuhan juga memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7, dan biarkan setiap kami semua di CK7 umat yang layak di hadapan Tuhan. Dan kami juga membawa hari ini untuk gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan berkati kesehatan hamba-Mu, keluarga dan penggembalaan hamba-Mu, sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan membawa gereja Bethel Indonesia, Church of God, Oral Robert University dan WEA dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat generasi Yeremia, anak-anak muda di CK7 bangkit dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan memakai generasi muda ini Tuhan dengan dahsyat dan penuh luar biasa ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang beribadah pada hari ini, bahwa kiranya Tuhan kami boleh membawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan, baik itu persembahan sulung, persembahan persepuluhan dan persembahan khusus lainnya pada hari ini. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kami berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa buat setiap umat Tuhan yang sakit saat ini, jamah Tuhan sembuhkan, dan yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Bagi yang saat ini membutuhkan jawaban, Tuhan berikan jawaban yang terbaik atas setiap kami ya Tuhan. Setiap umat Tuhan diluputkan dari krisis ekonomi global dan sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Dan mari saat ini semuanya saya mengajak kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan melalui hambanya Gembala CK7. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya, katakan amin. God bless you all.